Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepadanya atas seluruh nikmat. Pada kesempatan di pagi hari ini kita berkumpul kembali di salah satu rumah dari rumah Allah Tabaraka wa taala, Masjid Namirah. InsyaAllah akan kita lanjutkan kembali pembahasan dari sebuah kitab ataupun sebuah buku yang berkaitan dengan syurutu ijabati du'a wa mawani'iha. Syurutu du'a wa mawani'il ijabah, atau dalam terjemahannya, agar doa dikabulkan, sebab-sebab terkabul dan tertolaknya doa berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, yang disusun oleh Syekh Dr. Sa'id bin Ali bin Waf Al-Qahtani. Tapi pembahasan kita telah sampai di pembahasan yang kedua. Pembahasan yang kedua yang menjelaskan tentang beberapa penghalang-penghalang bagi terkabulnya doa. Di sini beliau akan menjelaskan beberapa poin, kurang lebih ada 6 poin dari pembahasan kedua ini, atau beberapa penghalang bagi terkabulnya doa. Poin pertama dan kedua sudah kita jelaskan, sudah kita bacakan di pertemuan terakhir. Kita bacakan subjudulnya kembali. Di antara penghalang-penghalang terkabulnya doa, yang pertama kata beliau di sini, bermudah-mudahan di dalam melakukan perkara haram. Yang merasa senang dan bebas di dalam melaksanakan perkara yang haram, bermudah-mudahan di dalam melaksanakan keharaman, maka ini merupakan penghalang utama dari mustajabnya doa. Ya, ini penghalang utama dari mustajabnya doa yang sudah kita sampaikan sebelumnya, di mana Nabi SAW mencontohkan tentang seorang laki-laki. Walaupun dia telah memenuhi beberapa syarat mustajabnya doa, akan tetapi tidak ada manfaat syarat-syarat itu. Nabi menceritakan tentang seorang laki-laki, thumma dzakara ar-rajula yutilus safar ash'at akbar yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajab lah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki, dia bersafar, dan safarnya ini sangat panjang sehingga mengakibatkan rambutnya itu kusut, berdebu, demikian juga pakaiannya. Lalu dia mengangkat kedua tangannya dan memanggil-manggil Tuhannya dengan Asmaul Husna, ya Rabbi, ya Rabbi. Lalu kata Nabi SAW, penghalangnya adalah karena dia mengkonsumsi makanan yang haram, minumannya haram, pakaiannya dari hasil yang haram. Begitu juga perutnya terlalu sering dikenyangkan dengan perkara-perkara haram. Maka bagaimana diijabah doanya? Bagaimana doanya mustajab? Kata Nabi SAW. Maka ini poin yang pertama. Bermudah-mudahan dan terlalu sering mengambil yang haram, mengkonsumsi yang haram, ini akan menjadi penghalang utama mustajabnya doa. Ini sudah kita bahas. Kemudian penghalang yang lainnya, yang kedua, bersikap tergesa-gesa lalu dia meninggalkan doa. Bersikap tergesa-gesa lalu dia tinggalkan doa. Ya, ini juga sudah kita bahas, di mana seorang tidak boleh tergesa-gesa sehingga dia tidak mau lagi berdoa. Dia mengatakan, aku sudah berdoa tapi tidak ada juga tanda-tanda dikabulkan. Da'autu falam yustajab li. Aku sudah berdoa, kenapa enggak dikabul-kabulkan? Nah, ini banyak menimpa sebagian kaum muslimin dan muslimat tatkala mereka berputus asa dari mustajabnya doa, dari pengabulan doa. Nanti akan kita dapati bahwa di antara doa-doa yang dipanjatkan, yang dipinta, yang diajukan oleh para hamba, itu dikembalikan kepada Allah, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala lebih a'lam min hajati ibadih. Allah lebih faham, lebih tahu apa yang dibutuhkan hambanya. Silahkan kita minta apapun yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, dia lebih tahu apa yang menjadi hajat kita, apa yang terpenting dan terbaik bagi kita. Bisa jadi kita meminta sesuatu, tapi Allah tahu sesuatu yang kita minta itu akan merusak agama kita, sehingga dia tidak berikan, tapi dia berikan gantinya yang lain, di mana ganti yang lain itu lebih baik daripada apa yang dia minta. Oleh karena itu tidak boleh seorang tergesa-gesa untuk minta dikabulkan doanya, karena tidak kunjung tiba apa yang dia minta, tidak juga dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam waktu dekat, lalu dia tinggalkan doa dan dia tidak mau lagi berdoa kepada Allah, maka dia telah meninggalkan salah satu ibadah yang paling mulia di dalam Islam adalah doa.
Ya, doa wal ibadah. Sebagaimana hadis yang sudah kita sampaikan bahwa doa itu adalah ibadah. Taib. Jadi Nabi SAW mengatakan di poin yang kedua ini, penulis menyebutkan sebuah hadis, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Akan diijabah doa salah seorang di antara kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Dengan mengatakan da'autu falam yustajab li. Aku sudah berdoa tapi tidak juga dikabulkan. Nah, tidak boleh demikian. Taib. Kemudian yang ketiga. Di halaman 45 ya, bagi yang memiliki bukunya. Penghalang doa yang lainnya ataupun yang ketiga adalah melakukan maksiat dan perbuatan haram. Ini hampir sama seperti poin pertama, tapi di sini beliau lebih khusus lagi ya kepada perbuatan-perbuatan. Kalau tadi yang pertama itu lebih kepada makanan dan minuman, mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, haram secara zat dan juga haram secara usaha. Karena makna halal dan haram ini ada dua. Ya, apa yang dikonsumsi oleh manusia berkaitan dengan halal haram itu ada dua makna halal. Maksudnya di sini halal dia dapati ya secara zatnya dia halal yang dia ambil tersebut, halal dengan makna secara usaha. Ya, karena bisa jadi sesuatu yang halal secara zat tapi secara usahanya tidak dia dapati dengan yang dibolehkan dalam syariat, maka dia menjadi haram. Ya, sesuatu itu menjadi haram sekalipun itu hanya singkong misalnya. Akan tetapi dia mengambilnya dengan cara mencuri, maka singkong yang halal itu menjadi haram. Nah, gitu ya. Karena dia mengusahakannya dengan cara yang tidak benar, dengan cara menyelisihi syariat, dengan cara bermaksiat, berbuat kemungkaran, yaitu dengan mencurinya. Taib. Adapun yang ketiga ini lebih kepada perbuatan. Di antara penghalang mustajabnya doa adalah melakukan maksiat ataupun melakukan perbuatan-perbuatan haram. Jadi di sini beliau lebih memisah antara mengkonsumsi makanan dengan melakukan perbuatan. Kalau poin yang pertama yang sudah kita lewati penjelasannya, yaitu mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, maka itu akan menjadi penghalang doa seseorang. Kalau yang ketiga ini melakukan, jadi tindakan perbuatan maksiat, begitu juga perbuatan-perbuatan yang diharamkan di dalam Islam, yang terlarang di dalam Islam, itu dikerjakan oleh seseorang, maka ini akan menghalangi doa seseorang. Untuk lebih hati-hati dengan mengedepankan sikap warok. Sikap warok ini tidak memperdulikan apakah larangan itu haram atau makruh, itulah dia warok. Ya, beda dengan zuhud. Sisi perbedaan zuhud dengan warok. Warok itu adalah berusaha menjauhi semua larangan, maka dia akan dikatakan seorang yang warok. Dia tidak peduli mau larangan itu haram, mau makruh, yang penting jelas terlarang di dalam Islam, maka tidak mau dia kerjakan. Ya. Ada sebagian orang mungkin masih memilih-milih. Kalau yang haram-haram, larangannya saya tinggalkan. Tapi kalau yang makruh, maka dia masih bermudah-mudahan. Karena dari sisi pembahasan fikih, ya, definisi makruh itu sesuatu yang tidak berdosa. Ya, la yuqtam man fa'alah. Ya, tidaklah berdosa orang yang melakukannya. Ya, itulah makruh. Akan tetapi meninggalkannya itu bisa mendapatkan pahala. Ya, yusabu man tarakah. Akan diberikan pahala orang yang meninggalkan perkara yang makruh karena dia terlarang. Masuk kepada keumuman sabda Nabi SAW, ya ini apapun yang aku larang, mana haitukum anhu fajtanibu. Apapun, kata-kata ma, ya itu menunjukkan umum. Apapun yang aku larang, kata Nabi, udah jauhi saja, kata Nabi SAW. Tanpa harus dibahas-bahas dulu ini haram ataukah makruh. Ya. Jadi apapun itu, ketika kita dapat di dalam hadis Nabi melarangnya, udah dia tinggalkan. Ya, karena tidak mungkin Nabi melarang sesuatu, akan tetapi itu bermanfaat. Ya, Nabi melarang sesuatu itu karena ada mudaratnya, baik itu mudaratnya lebih besar ataupun mudaratnya kecil. Nah, maka melakukan maksiat dan melakukan perbuatan haram ini akan menghalangi doa. Kata penulis di sini, boleh jadi melakukan pekerjaan haram menjadi penghalang terkabulnya doa. Oleh karenanya sebagian ulama salaf berkata, jangan memprotes lambatnya terkabulnya doa, karena engkaulah yang telah menutup jalan terkabulnya doa dengan kemaksiatan. Kemaksiatan demi kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia itu bagaikan sampah-sampah yang bertumpukan di jalan, yang membuat orang-orang itu kesulitan untuk melewatinya. Apalagi tumpukan sampah itu benar-benar telah memenuhi satu bagian jalan, sehingga benar-benar orang nggak bisa lewat. Begitulah doa. Doa itu akan tersumbat, akan terhambat, karena si hamba tadi terlalu banyak menumpuk dosa. Ya, jadi jalan menuju Allah, jalan menuju terkabulnya doa itu terhambat, tersumbat dengan dosa-dosa tadi, karena dosa-dosa itu adalah kotoran, bagaikan kotoran-kotoran yang memenuhi jalan. Jika pada satu jalan itu sebagian ruasnya itu ada kotoran, ini akan menyusahkan orang jalan.
Tapi kalau seluruh bagian jalan, badan jalan tadi dipenuhi oleh kotoran-kotoran sampah dan semisalnya, maka bagaimana manusia akan melewatinya? Ya, kalaupun dia melompatinya nggak sampai lompatannya, jangkauan lompatan itu tidak sampai. Ya, kalau dia menerobosnya maka dia akan terkena kotoran-kotoran tadi, dia akan berlumur kotoran tadi. Begitulah manusia yang berlumur dengan dosa, dia menumpuk satu dosa dengan dosa yang lainnya, maka inilah di antara sebab ya berat dan sulitnya, buntunya jalan menuju pengabulan doanya. Berdasarkan ini, seorang penyair berkata, "Nahnu nad'ul ilaha fi kulli karbin, thumma nansahu 'inda kashfil kurubi, kaifa narju ijabatan li du'ain, qad sadadna tariqaha bidzunubi." Kita memohon kepada Allah pada setiap kesusahan. Kemudian kita lupa dengan Dia ketika kesusahan itu hilang. Bagaimana kita mengharap doa supaya terkabulkan, padahal jalan telah kita tutup dengan dosa kemaksiatan. Ya, nggak mungkin kita mengharapkan jalannya ada, jalan menuju Allah itu jelas, tapi kita tutupi dengan perbuatan kita sendiri, ditutupi oleh si hamba itu sendiri dengan melakukan banyaknya maksiat, dia tidak bersihkan jalan menuju Allah tadi, tidak dia bersihkan. Ya, sebagaimana jalan kalau sudah dibersihkan maka orang-orang pun akan mudah berlalu lalang di sana, melewati jalan tersebut. Baik. Sehingga kata beliau selanjutnya, tidak diragukan bahwa lalai dan melakukan keinginan syahwat yang haram adalah bagian dari penyebab tercegahnya kebaikan. Ya, tidak diragukan lagi kelalaian manusia terhadap syahwat dan hawa nafsunya, sehingga dia melampiaskan apapun yang diinginkan oleh syahwat, apapun yang diinginkan oleh hawa nafsunya, maka ini akan menjadi penghalang kebaikan. Karena syahwat manusia itu lebih condong kepada perkara-perkara haram. Nabi SAW dalam hadisnya beliau bersabda, "Hujibatin nar bisyahawat wa hujibatil jannah bil makarih." Kata beliau SAW bahwa jalan-jalan menuju neraka itu dikelilingi oleh sesuatu yang diinginkan oleh syahwat manusia. Ya, jadi jalan-jalan menuju neraka itu dihijabi dengan hal-hal yang diinginkan oleh syahwat. Inilah proses ke neraka. Jalan-jalan menuju neraka itu disenangi oleh syahwat. Tapi jalan-jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak disukai oleh syahwat manusia. Ya, manusia tidak suka, syahwatnya itu tidak suka pada jalan itu, yaitu jalan menuju surga. Ya, disuruh mengerjakan sholat. Ya, banyak kaum muslimin yang enggak sholat. Ya, bahkan kalau kita mau survei, walaupun belum benar-benar survei dengan hitungan, bertanya satu persatu, menyeleksi satu persatu. Ya, tapi beberapa kali kalau saya tanyakan kepada orang-orang ataupun kepada para jamaah, menurut para jamaah kira-kira dari orang-orang yang hidup di sekeliling kita, yang kita lihatlah orang-orang Islam di sekeliling kita, mana yang lebih banyak orang yang sholat sama tidak sholat? Ya, di tengah-tengah keluarga kita punya keluarga, berjumlah keluarga kita, lalu kita seleksi, ya, kita survei dan kita seleksi dan ditanya ataupun kita simpulkan dari keluarga kita mana yang lebih banyak yang sholat dan tidak sholat? Ya kan begitu. Hampir rata-rata orang mengatakan masih banyak orang yang tidak sholat dibandingkan yang sholat. Ya, ini tuh orang Islamnya, kita tidak melakukan seleksi untuk ini ya, untuk orang-orang non-muslim, bukan, itu orang Islamnya. Ya, begitu ya. Jadi masih banyak orang yang tidak sholat, berbuat maksiat. Tidak sholat itu maksiat besar, dosa besar. Perbuatan haram terbesar adalah meninggalkan sholat, karena ancaman dan resikonya itu kufur, bahkan terancam kufur akbar, keluar dari Islam. Na'udzubillah. Ya, begitu juga ibadah yang lainnya, puasa. Masih banyak kita dapat orang-orang yang tidak berpuasa, orang Islam nggak berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Ataupun amal-amal yang lainnya yang di bawahnya, zakat. Masih banyak kita dapat orang-orang Islam nggak bayar zakat. Padahal hartanya sudah mencukupi, sudah mencapai nisab, tapi dia nggak mau bayar zakat. Ya, masih banyak. Walaupun belakangan ini kita dapati ya sebagian dari kaum muslimin sudah mulai tersadarkan, terlihat sudah mulai banyak yang menunaikan zakat, bayar zakat. Tapi masih banyak lagi di sana yang nggak bayar zakat. Ya. Dan yang lainnya, begitu juga untuk haji. Masih banyak orang-orang yang mampu dari orang Islam, yang dia mampu, memiliki kemampuan untuk ibadah haji, tapi tidak mau haji. Ya, itu maksiat semuanya. Meninggalkan kewajiban itu maksiat. Perbuatan maksiat, perbuatan haram. Ini belum lagi perbuatan-perbuatan haram yang lainnya. Anak yang durhaka kepada orang tua, istri yang durhaka kepada suami, rakyat yang durhaka sama penguasa. Ya, atau yang lainnya, perkara-perkara haram yang berkaitan dengan muamalah, dari kebohongan, kedustaan, ya, dari penipuan, penggelapan harta misalnya. Tidak menunaikan amanah dan yang lainnya. Nah, perbuatan-perbuatan maksiat seperti ini, perbuatan haram seperti ini akan mencegah doa tadi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah taala tidak akan merubah keadaan satu kaum
sehingga mereka menampakkan, menunjukkan ikhtiarnya, menunjukkan usahanya untuk merubah diri mereka sendiri. Karena kemungkaran itu harus dirubah, dan orang yang paling utama ya dan paling mampu untuk merubah kemungkaran adalah orang itu sendiri yang melakukan kemungkaran. Orang yang berbuat kemungkaran dialah yang paling mampu. Akan tapi dia kadang tidak mau, lebih mengikuti hawa nafsunya dan syahwatnya. Nah, bagi kita yang menyaksikan dan melihat kemungkaran itu, kita pun tetap diwajibkan untuk merubah kemungkaran tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, "Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi." Ya, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Siapa saja yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia merubah dengan tangannya. Fa illam yastati', ya, fa bilisani, apabila dia tidak mampu merubah kemungkaran yang dia lihat dengan tangannya, maka rubah kemungkaran yang dia lihat itu dengan lisannya. Fa illam yastati', jika dia tidak mampu juga, enggak ada kemampuan bagi dia untuk merubah kemungkaran yang dia lihat dengan tangannya, maka rubah dengan hatinya, fa biqalbi. Wa dzalika a'aful iman, itu selemah-lemah iman. Nah, itu pernyataan Nabi membuat seorang lemah iman. Ya, kenapa? Melihat, bukan orang yang berbuat kemungkaran, bukan. Apalagi yang berbuat kemungkaran. Yang lihat saja bisa melemah imannya kalau dia diam. Ya, karena dia nanti akan terjerumus ke dalam golongan orang yang ridho dan merestui perbuatan haram yang dia lihat tadi. Nah, itu dia. Akhirnya apa? Dia tergolong orang yang melakukan kemungkaran juga yang sama. Padahal yang berbuat orang lain, dia cuma lihat saja. Dia cuma lihat saja, tapi kena. Kalau dia diam, nggak melakukan perubahan. Akhirnya apa? Doanya nggak mustajab juga. Kenapa? Karena diam-diam aja melihat kemungkaran itu. Enggak merubah dengan tangan, enggak berusaha juga merubah dengan lisan, enggak berusaha juga membenci dengan hatinya. Berarti menunjukkan dia itu ridho dengan maksiat tadi, dengan kemungkaran tadi. Maka dia dihukumi sama seperti yang mengerjakan, yang melakukan. Seperti banyaknya praktek-praktek perzinaan dengan berbagai macam jenisnya. Ya, dan itu kita saksikan misalnya, dan hati kita tenang-tenang saja. Nggak ada rasa benci sedikit pun. Ya, tidak ada sedikit pun lisan kita untuk menyampaikan kepada manusia itu zina, perbuatan haram. Apalagi kita rubah dengan tangan. Ya, selemah-lemahnya iman saja itu tidak kita tampakkan dengan membenci di dalam hati kita, meninggalkan tempat-tempat perzinaan misalnya. Ya, makanya selemah-lemah iman. Bagaimana orang yang lemah imannya dikabulkan doanya? Ya, karena orang yang dikabulkan doanya tadi orang yang menguat keimanannya dengan apa? Dengan ketaatan, meninggalkan maksiat-maksiat dan keharuman. Baik. Jadi itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yughayyiru biqaumin, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Lalu kata Allah taala, sambungan ayat ini, Ar-Ra'd ayat 11, "Wa idza aradallahu biqaumin su'an." Apabila Allah taala menghendaki tertimpa keburukan satu kaum, tertimpa musibah, malapetaka, jika Allah kehendaki itu menimpa satu kaum, fala maraddalah, maka tidak ada yang bisa menahan keputusan Allah tabaraka wa taala itu, tidak ada yang bisa menolaknya. Ya. Ini menunjukkan ketika ayat ini disambung oleh Allah taala, kata-kata ini dalam satu ayat tentang keinginan Allah menimpakan menimpakan malapetaka pada satu kaum. Tapi Allah taala sebutkan itu setelah apa? Setelah satu kaum tadi berusaha merubah. Artinya ini seakan-akan ancaman, jika kalian tidak mau melakukan perubahan pada diri kalian, maka siap-siaplah mendapat malapetaka dari dosa-dosa yang kalian kerjakan, maksiat yang kalian kerjakan, keharaman yang kalian kerjakan. Karena Allah Ta'ala mengurutkan itu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin, Allah tidak akan merubah satu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka merubah apa yang ada pada diri mereka masing-masing. Lalu Allah menyambungnya, wa idza arada Allahu biqaumin su'an, apabila Allah Ta'ala menghendaki keburukan pada satu kaum, fala maraddalah, tidak ada yang bisa menolaknya. Ya, ini hati-hati, ini seakan-akan Allah Ta'ala mengatakan, jika kalian tidak mau berubah, kalian tidak mau memperbaiki diri, maka hati-hatilah tertimpa musibah. Tapi ketika kalian mau memperbaiki diri, berusaha sedikit demi sedikit meninggalkan maksiat dan keharaman, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga kalian dan merubah keadaan kalian, merubah kondisi kalian lebih baik, karena kalian menampakkan usaha, menampakkan ikhtiar untuk menjadi lebih baik ataupun memperbaiki diri. Ya, wa ma lahu min dunihi min walin, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain dari Allah Subhanahu wa taala. Taib ya, itu poin yang ketiga dari penghalang-penghalang terkabulnya doa, yaitu melakukan maksiat dan perbuatan haram. Ini merupakan ya di antara penghalang mustajabnya doa. Ya, yaitu melakukan perkara-perkara yang terlarang. Walaupun di sini lebih
lebih ditonjolkan perkara terlarang yang sampai kepada tingkatan keharuman. Karena larangan-larangan itu bisa sampai keharuman dan bisa juga hanya sebatas kemakruhannya saja. Namun untuk lebih kehati-hatiannya, kita berusaha memiliki sikap wara', yaitu dengan menjaga diri untuk tidak melakukan larangan apapun yang ada di dalam Islam. Ya, karena larangan di dalam Islam itu lebih mudah dibandingkan perintah. Nah, itu. Larangan itu lebih mudah daripada melaksanakan perintah. Makanya ketika Allah Ta'ala menyebutkan masalah perintah, mastata'tum. Nah, gitu ya. Atau Nabi SAW ketika mengatakan wa idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku perintahkan kalian terhadap satu perintah, maka kerjakan semampunya. Artinya seakan-akan Nabi mengatakan, kalau kalian nggak mampu, udah nggak apa-apa, nggak usah dikerjakan. Nah, dari sini para ulama mengatakan bahwasanya melaksanakan perintah itu lebih berat. Makanya dikasih kata-kata biqadri istita'ah. Ya, dikasih kata-kata mampu. Ya, karena menjalankan perintah ini berat. Sehingga Allah Ta'ala gandengkan dengan kemampuan. Tapi ketika Nabi SAW mengatakan wa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh, jika aku larang kalian terhadap satu larangan, sudah jauhi, kata Nabi. Nabi tidak mengatakan fajtanibuhu mastata'tum. Ya, jauhilah semampunya, enggak ada kata semampunya lagi. Kenapa tidak perlu ditaruh kata-kata semampunya dalam hal larangan? Karena larangan lebih gampang. Larangan itu kan tinggal meninggalkan saja. Seperti kita meninggalkan rumah, udah kan begitu. Meninggalkan sesuatu kita jauhi. Itu kan gampang daripada ngerjakan. Ngerjakan itu seperti ngangkat batu. Itu kan mengerjakan. Berat kan ngangkat batu misalnya. Ya. Ada yang dikorbankan. Ngerjakan haji, harus cari uang dulu, berat, kerja dulu, bertahun-tahun, 30 tahun kerjanya misalnya untuk mendapatkan biaya naik haji. Berat. Makanya semampunya. Tapi kalau meninggalkan, ya gampang, orang tinggal ya, ditinggalkan aja begitu. Ya. Enggak perlu biaya meninggalkan sesuatu itu, enggak perlu mengeluarkan harta. Ya, tinggal menjauh saja dia. Ya, seperti ada kotoran. Ya, kemudian kita meninggalkannya. Ya udah, tinggalkan dia sejauh-jauhnya. Tapi ya, kecuali kotoran yang memang tempat untuk ibadah. Nah, itu harus dibersihkan namanya. Ini maksudnya meninggalkan itu aslinya perbuatan yang mudah. Makanya tidak perlu Nabi ya menggandengkan kata-kata istata'tum, semampunya. Nah, gitu ya, ketika dilarang sesuatu tinggalkan semampunya. Enggak ada itu. Tapi tinggalkan dah gitu saja. Karena meninggalkan sesuatu itu lebih mudah. Nah, itu ya. Dan kalau kita lihat larangan-larangan ada di dalam Islam. Larangan-larangan itu semuanya mudah. Yang membuat berat itu adalah hawa nafsu. Seorang itu berat di dalam ya mengendalikan hawa nafsunya tadi, syahwatnya. Karena tadi syahwat itu condong kepada perkara yang haram, kepada yang dilarang-larang itu syahwat senang. Nah gitu ya, syahwat itu senang. Lihat saja para wanita. Ya, dilarang mereka untuk tabarruj, keluar rumah dengan berdandan. Sehingga menimbulkan fitnah bagi laki-laki yang melihatnya, fitnah syahwat bagi laki-laki. Tapi kita lihat masih banyak juga seperti itu wanita muslimah. Nah gitu. Ya, itu kan bukan sesuatu yang berat. Ya, bukan sesuatu berat, sesuatu yang ringan. Kecuali tadi pakai biaya besar, seperti tadi ya, untuk ibadah seperti perintah. Nah, maka masih banyak kita dapati mereka yang ya para wanita muslimah itu yang tetap melakukan larangan itu tadi. Padahal ya mereka sudah dilarang untuk tabarruj saat keluar rumah. 6. Seperti menggunakan parfum bagi wanita saat keluar rumah. Silahkan mereka menggunakan parfum, kata Nabi, tapi parfumnya wanita itu ada kriterianya sendiri, kata Nabi. Ya, Nabi SAW mengatakan bahwa khairu tibin nisa, sebaik-baik parfumnya wanita, ma dhahara launuhu wa khafiya rihuhu. Sebagus-bagusnya parfum perempuan adalah parfum yang warnanya kontras tapi aromanya soft. Ya, khafiya rihuhu, soft dia, ringan saja aromanya. Supaya apa? Ketika dipakai keluar rumah itu tidak tercium oleh laki-laki yang dia lewati. Karena kata Nabi SAW, wanita manapun ayyuma imro'atin ista'tarat, wanita manapun yang menggunakan parfum, thumma kharajat, kemudian dia keluar dari rumahnya, ya, liyajidar rijalu rihaha, sehingga kaum laki-laki yang dia lewati itu bisa mencium aromanya, fahiya zaniyah, kata Nabi. Maka wanita itu dihukumi sama seperti wanita penzina. Nah, ini kan dilarang oleh Nabi SAW, wanita keluar rumah menggunakan parfum yang semerbak, ini dilarang. Bukan nggak boleh pakai parfum, tapi menggunakan parfum yang hanya bisa tercium oleh dirinya sendiri. Kalau dia menggunakan parfum yang sangat semerbak, maka dia berbuat maksiat. Nah, ini bisa penghalang doa. Kadang-kadang dosa ataupun perkara-perkara haram yang sepele seperti ini menghalangi doa, sehingga doanya nggak mustajab. Ya, doa dia tidak mustajabat. Mungkin sebagian wanita menganggap hal ini ya biasa saja.
Tapi di dalam Islam ini perkara yang penting, telah disampaikan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam perkara terlarang ini. Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, apapun yang aku larang bagi kalian, maka jauhi. Nah, ini kan suatu yang gampang menjauhinya dengan tidak memakai parfum, ya kan begitu, dengan tidak menggunakan parfum yang semerbak. Kecuali tadi kata Nabi SAW, pakailah parfum yang jenis ini, waduh mahal, harganya 10 juta itu parfumnya. Nah, itu perintah kan gitu ya. Kalau ini dilarang itu sesuatu yang ditinggalkan saja. Pakai parfum yang dikit-dikit aja, secuil aja, setitik saja gitu, setetes saja, sehingga nggak menghabiskan banyak harta. Ya, baik ya. Jadi demikian itu berkaitan dengan larangan-larangan. Intinya di situ. Dari poin yang ketiga ini bahwa melakukan maksiat ataupun melakukan perbuatan haram ini akan menghalangi mustajabnya doa. Baik, kemudian yang keempat. Di antara penghalang mustajabnya doa, kata beliau yang keempat, meninggalkan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Nah, walaupun tadi sudah kita singgung, tapi kita lihat lagi di sini. Di antara penghalang doa sehingga doa tadi tidak mustajab atau terhalangi ijabahnya karena meninggalkan fardu yang ada di dalam Islam, perkara wajib yang ada di dalam Islam, seperti nggak sholat, ya, tidak puasa, atau kewajiban-kewajiban yang lainnya. Ya, tidak taat kepada suami, ya begitu ya. Kemudian tidak taat kepada kedua orang tua. Karena kan itu merupakan kewajiban. Kita diwajibkan untuk taat kepada kedua orang tua. Tapi ketaatan itu pada perkara ma'ruf, innamat ta'ah fil ma'ruf. Ketaatan kepada makhluk itu ketaatan yang sesuai syariat, pada perkara yang baik, bukan pada perkara maksiat. Kalau pada perkara maksiat nggak boleh kita taat kepada manusia. Ya, jika kita diperintahkan untuk berbuat maksiat, justru itu beresiko kepada kesyirikan. Sehingga para ulama menyebutkan salah satu jenis syirik adalah syirkut ta'ah, syirik dalam hal ketaatan, yaitu mentaati makhluk tapi bermaksiat kepada Khaliq. Nah, ini bisa jatuh kepada kesyirikan, ya, karena dia lebih membesarkan makhluk daripada Khaliq, lebih takut kepada makhluk daripada Khaliq. Ini bahaya, bisa jatuh kepada kesyirikan. Maka yang kita maksud di sini, wajibnya kita taat adalah taat kepada perkara ma'ruf. Kita taat kepada penguasa, ini dalam perkara ma'ruf, bukan pada perkara maksiat. Wajib kita taat kepada penguasa, wajib kita sebagai anak taat kepada orang tua, wajib kita taat kepada guru misalnya, pada guru-guru kita yang mengajarkan kita ajari anak-anak kita agar taat juga kepada gurunya. Tapi pada perkara yang ma'ruf, wajib kita ataupun seorang istri, para wanita, taat kepada suaminya dan yang lainnya. Nah, maka kewajiban-kewajiban seperti ini jika dilaksanakan akan menjadi sebab mustajab, tapi ketika ditinggalkan dia akan menjadi sebab terhalangnya mustajabnya doa tadi. Kata penulis di sini, sebagaimana ketaatan kepada Allah akan menjadi penyebab terkabulnya doa, sebagaimana ketaatan kepada Allah akan menjadi penyebab terkabulnya doa, begitu pula meninggalkan kewajiban kepada Allah akan menjadi penghalang terkabulnya doa. Sebagaimana telah diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pengertiannya seperti itu. Ya, Hudzaifah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya." Ya, demi zat Allah yang jiwaku berada di tangannya. La ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkari. Hendaknya kalian benar-benar beramar ma'ruf nahi munkar. Kalau tidak, au la yushikanallahu ay yab'atha 'alaikum 'iqaban minhu. Kalau kalian tidak amar ma'ruf nahi munkar, maka hati-hatilah Allah mampu untuk menimpakan hukuman azab kepada kalian karena sebab meninggalkan perintah. Ya, summa tad'unahu fala yustajab. Summa tad'unahu fala yustajabu lakum. Sehingga akibatnya apa? Kalian berdoa, minta kepada Allah dan Allah tidak mengabulkan doa kalian. Nah, jelas di sini ya hadisnya. Gara-gara apa? Gara-gara meninggalkan perintah. Allah memerintahkan kita untuk amar ma'ruf nahi munkar, akan tetapi kita nggak mau. Maka hati-hatilah, Allah akan menimpakan siksaan kepada kalian, menimpakan hukuman kepada kalian, sehingga kalian mendapatkan malapetaka tadi. Lalu kalian berdoa-doa, kalian meminta-minta kepada Allah, dan Allah tidak mau mengabulkan permintaan kalian. Nah, maka meninggalkan kewajiban di dalam Islam yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, ini bisa menjadi sebab terhalangnya mustajab doa seseorang. Mungkin dia sholat, iya, dia puasa di bulan Ramadan, iya, tapi kenapa doanya masih juga terhalang, belum juga terkabulkan? Bisa jadi dia harusnya sudah membayar zakat tapi nggak bayar zakat. Ya, dia membayar zakat, iya, dia haji bahkan lebih dari sekali. Nah, kan begitu.
Ya, dia berpuasa, bahkan puasa sunnah. Dia mengerjakan sholat 5 waktu, tidak hanya 5 waktu, qiyamul lail. Tapi kenapa doanya tidak juga terkabulkan? Mungkin dia masih durhaka sama suami. Ya, karena Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan dia untuk taat kepada suami. Nah, itu perintah, dia tinggalkan perintah tadi. Ya, dan macam-macam ya. Kasus dari orang per orang itu ya berbeda-beda. Intinya berusaha untuk melaksanakan apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala wajibkan semampunya. Ya, apa yang diwajibkan semampunya. Ada sebagian orang tidak mau memberikan nafkah kepada anaknya, kepada istrinya, sehingga dia kesusahan di dalam hal usahanya, selalu gagal usahanya. Dia udah berdoa supaya usahanya sukses, bisnisnya sukses, tapi tidak juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kewajibannya sebagai kepala rumah tangga tidak dia laksanakan. Dia mampu untuk memberikan nafkah kepada istri, dia mampu memberikan nafkah kepada anaknya, tapi dia tidak memberikannya. Kalaupun dia berikan, maka dia berikan bukan dengan kecukupan, padahal dia mampu. Ya, maka kasus-kasus seperti ini bisa mengakibatkan doa-doanya tadi tidak terkabulkan, terhalangi mustajab doanya. Baik. Kemudian yang berikutnya, di antara penghalang doa yang lain kata beliau di sini, langsung nomor 5 dan 6 yang terakhir karena disebutkan langsung dalam satu hadis. Yang kelima, berdoa dengan doa yang mengandung dosa. Nah, itu tidak akan dikabulkan oleh Allah. Jika di dalam doanya tadi terkandung makna meminta perbuatan maksiat, perbuatan dosa, atau meminta diputuskannya hubungan silaturahim. Nah, doa-doa yang seperti ini tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah nggak peduli dengan doa seperti ini. Baik, langsung digabungkan dengan poin yang keenam. Yang keenam, sebagai hikmah Allah di mana seorang diberikan yang lebih baik dari yang diminta. Ini hikmah. Ya, jadi perlu kita pahami bahwa apa yang diminta oleh si hamba, ya, dengan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti apa yang dia minta dengan yang lebih dibutuhkan si hamba, dengan sesuatu yang lebih baik bagi si hamba. Tapi si hamba yang namanya manusia, dengan keterbatasan pengetahuannya, karena terkadang manusia, bahkan banyak manusia, dia nggak paham apa yang maslahat bagi dirinya. Ya, kita sering terjebak dalam kebingungan. Bahkan terkadang ilmu itu sudah ada pada kita, tapi masih juga kita tertimpa kebingungan di dalam memilih dari beberapa pilihan yang lebih maslahat bagi kita. Ya, seorang mungkin memilih, saya pelihara kucing atau tidak ya? Pelihara kucing atau tidak ya? Ya, kadang seorang ketika menganalisa dirinya sendiri, dia nggak tahu mana yang lebih maslahat untuk hartanya tadi. Dia alokasikan untuk kucing kah? Atau untuk orang miskin? Nah, kan begitu. Padahal keluarga-keluarga terdekatnya masih ada yang miskin. Tapi begitulah, ego seseorang lebih didahulukan, ya, kemudian dia lebih mengutamakan memelihara binatang. Binatang lebih dia santuni daripada manusia. Padahal keluarganya sendiri, misalnya seperti itu. Ya, jadi kita melihat bagaimana manusia itu terjebak dalam pilihan yang keliru, walaupun tidak sampai kepada perkara haram dari pilihan tadi. Akan tapi begitulah manusia. Dia kurang begitu paham mana yang lebih maslahat untuk dirinya, untuk akhiratnya. Dia lebih paham bagaimana dirinya itu terpuaskan. Apa yang dia inginkan, dia kerjakan. Apa yang dia inginkan harus terkabulkan. Nah, begitu juga kepada Allah. Kita silahkan meminta-minta kepada Allah. Kita pengen ini, pengen itu, pengen ini. Tapi Allah lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi kemampuan kita, apa yang lebih cocok dan lebih pas bagi kita, itu dia yang lebih tahu. Sehingga ada kadang-kadang sisi hikmah yang harus Allah berlakukan untuk kita. Apa yang kita minta, dia ganti. Kita menganggap nggak dikabulkan. Kok nggak dikabulkan juga? Padahal Allah sudah mengabulkannya, tapi dengan menggantinya. Dan bentuk penggantian dari Allah itu tidak hanya di dunia. Bisa jadi di dunia, bisa juga nanti di akhirat. Di dunia bisa saja kita diselamatkan dari mara bahaya. Kita diselamatkan dari pencurian, pembegalan, perampokan. Diselamatkan kita oleh Allah Ta'ala. Kenapa Allah selamatkan kita? Karena melihat kita minta-minta kepada Allah supaya diberikan emas batangan misalnya. Ya Allah, mudahkanlah aku usahaku ini supaya aku bisa investasi emas batangan. Soalnya emas yang ada nggak berbentuk batangan, masih emas lembek, ya kan? Jadi dia minta, ya Allah minta. Allah Ta'ala lebih tahu. Sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kesungguh-sungguhan doa si hamba, ya, Allah melihat hambaku ini sungguh-sungguh betul, ya, yakin dan sungguh-sungguh betul dia minta emas, misalnya begitu. Ya sudah, karena Allah mengetahui kalau nanti ku kasih emas, Allah lebih tahu bagaimana akibat dan kesudahan dari nasib kita. Dia menakdirkan segala sesuatu. Dia tahu seorang hamba kalau dikasih emas dengan jumlah yang banyak, nanti bahaya dia. Ya, dia orangnya begini. Sehingga Allah Ta'ala ganti. Udahlah, diganti saja. Dengan takdirnya, dengan hikmahnya, diganti.
diberikan anak yang soleh misalnya. Kan lebih baik bagi dia. Anak yang soleh ketika dia nanti, anak ini sampai di masa tuanya, anak ini akan merawat dia terus. Kan begitu. Dimana orang-orang meninggalkan dia di masa tuanya, tapi anaknya ini soleh betul. Sampai dia tua, Allah takdirkan anak ini akan terus mengurus dia. Dibandingkan dia minta emas, bertumpuk emas, tapi nggak ada yang nanti di masa tuanya dia ditinggalkan sia-sia dengan terhina. Nah, mana yang lebih utama? Ya, mana yang lebih dibutuhkan oleh manusia di masa-masa tuanya misalnya? Apakah emas batangan tadi? Ya, justru emas batangan tadi akan dirampok orang, jadi rebutan, jadi pertengkaran. Lebih bagus dia diberikan anak yang soleh, yang menyenangkan sepanjang hidupnya. Kalau lihat anak ini, dia akan tersenyum. Kalau lihat anak ini mengunjungi dia akan tersenyum. Sampai masa tuanya, di mana orang-orang tidak mau lagi mengurusin dia, tapi dia tetap menemani orang tuanya tersebut. Alhamdulillah, ini lebih berharga daripada yang dia minta-minta di awal. Bertahun-tahun dia minta, ya Allah mudahkanlah aku dapat harta supaya aku investasi emas. Nah, ini contoh saja. Bisa jadi ini kejadian ada kan begitu ya, bisa jadi ini tidak ada, tapi mungkin saja itu contoh untuk lebih membuka wawasan kita terhadap poin yang ini. Karena ini disebutkan dalam hadisnya. Kita mencoba untuk mengembangkannya. Ini bagaimana maksud dari hadis ini. Tapi kita bacakan hadisnya. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, dia meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Ma min muslim yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin." Tidaklah seorang muslim dia berdoa dengan sebuah doa, dengan sebuah permohonan yang di dalamnya tidak terkandung dosa, tidak pula terkandung tuntutan pemutusan silaturahim, illa a'tahu Allahu biha ihda salas, melainkan pasti permohonan itu akan Allah kabulkan dengan memberikan pilihan salah satu dari 3. Ya. Apa 3 pilihan itu yang dia nanti dapat salah satunya dari doanya tadi? Imma an tu'ajjala lahu da'watuh. Boleh jadi yang pertama, kemungkinan pertama, permohonan yang dia ajukan tadi, doa yang dia ajukan kepada Allah, itu disegerakan oleh Allah pengabulannya. Nah, itu dia. Begitulah seorang muslim yang dia berdoa dengan ketulusan, bukan meminta sebuah dosa, bukan pula meminta pemutusan silaturahim. Maka kemungkinan pertama, doanya segera dikabulkan. Segera dalam artian detik itu juga Allah kabulkan. Bisa jadi seperti itu. Ya Allah, aku meminta kepadamu hari ini, ya, supaya saat ini juga, ya, aku diberikan pekerjaan misalnya. Dia udah capek misalnya, kesana kemari gak ada yang terima. Berdoa dia, ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, supaya aku diberikan pekerjaan yang bisa menghasilkan uang ya Allah. Langsung tiba-tiba berdering teleponnya, ring kan begitu. Dia angkat, Pak, ini Bapak ya yang kemarin sempat datang ke perusahaan kami gini. Oh iya, segera Pak, sekarang datang Pak. Ini bosnya sudah langsung, Bapak langsung kerja. Nah kan gitu ya. Bisa saja seperti itu. Jadi begitu dia berdoa, hitungan detik langsung Allah Ta'ala kabulkan. Ada yang seperti itu. Saya juga punya pengalaman begitu ya. Mungkin ibu-ibunya ataupun ummahat punya pengalaman demikian. Saya punya pengalaman demikian. Berdoa langsung saat itu dikabulkan. Ya, pernah seperti itu. Beberapa kali. Baik itu dulu yang saya ingat di waktu kecil, bahkan sudah besar seperti ini gitu ya. Maksudnya sudah berkeluarga. Saya pernah berdoa seperti itu. Ya Allah, saya minta, mudahkanlah supaya begini-begini. Tiba-tiba ada telepon waktu itu. Ya, ada telepon dan mengatakan, Pak, benar ya gini-gini, ini kita mau memberikan ini. Oh benar, padahal saya baru saja saya berdoa, baru saja saya minta. Ya, tapi tidak setiap doa seperti itu. Gitu ya. Itu setiap masing-masing orang punya pengalaman, dan ini di hadisnya. Bisa jadi langsung Allah segerakan, imma an tu'ajjala lahu da'watuhu. Ini kemungkinan pertama. Yang kedua, kata Nabi SAW, wa imma ayyudakhiraha lahu fil akhirah. Kemungkinan kedua, yaitu Allah simpan doanya tadi untuk tabungan dia di akhirat. Nah itu dia, Allah menyimpannya untuk akhiratnya nanti. Nah apabila kita sudah meminta mungkin sudah 30 tahun yang lalu, mohon maaf, mungkin ada seorang yang belum diberikan anak misalnya, belum diberikan keturunan, tapi dia tidak putus asa tadi ya, di antara terhalangnya doa, dia tergesa-gesa, aku udah doa gak ada juga. Terus mungkin ada seorang seperti itu, dari awal dia menikah, ya Allah berikan kami anak, berikan kami anak, berikan kami anak, misalnya ada seperti itu. Sudah 30 tahun, 40 tahun mungkin, atau lebih dari itu, enggak juga ada anak yang terlahir ya, dari kedua, dari ya rahim istrinya misalnya, dari rahim istrinya, enggak juga, tapi dia terus minta kepada Allah Ta'ala, karena melihat doa itu adalah ibadah, dia minta aja terus, karena tugas dia hanyalah minta saja, karena mintanya itu sudah nilai ibadah berpahala ya. Lalu dia meyakini dalam hadis ini, bisa jadi kemungkinan dua, itu merupakan tabungan, Allah simpan permintaannya itu. Nanti pada hari kiamat Allah Ta'ala akan buka catatannya, fulan, kamu 50 tahun minta ini,
Di akhirat Allah Ta'ala bukakan tabungannya itu. Ribuan kali kamu minta, sehingga Allah beratkan timbangannya. Allah mudahkan dia untuk masuk surga, bebaskan dia dari neraka. Kenapa? Karena doanya itu tauhid, membuktikan dia itu ahlu tauhid. Mintanya hanya kepada Allah. Dia nggak pernah minta sama kuburan, nggak pernah minta sama orang meninggal, nggak pernah minta sama gunung, nggak pernah minta sama batu, sama jimat. Dia mintanya sama Allah supaya dapat anak tadi. Tapi Allah pada hari kiamat menyimpan doa-doanya tadi dan Allah bukakan untuk dia. Ini tabunganmu. Nah, bisa jadi seperti ini, kemungkinan yang kedua. Atau yang ketiga, kata Nabi SAW, wa imma ayyasrifa anhu anis su'i, wa imma ayyasrifa anhu minas su'i mithlaha. Boleh jadi kemungkinan yang ketiga, doa seseorang itu Allah ganti. Nah, ini tadi ya. Boleh jadi Allah ganti apa yang dia minta tadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan diselamatkan dia dari keburukan yang sebanding dengan kadar doanya. Nah, itu dia, yang sebanding dengan kadar doanya. Jadi bisa saja Allah Ta'ala mengganti. Anggaplah contohnya sama tadi ya, berpuluh-puluh tahun dia meminta kepada Allah supaya dikasih anak. Seorang wanita misalnya, ya Allah berilah aku anak. Dia sudah berikhtiar, berobat, ya, operasi ini itu, kemudian tidak juga kelihatan hasilnya, belum juga terlihat ada tanda-tanda anak di dalam perutnya. Nah, boleh jadi yang kemungkinan tiga ini Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia dari berbagai macam mara bahaya. Ya, mungkin saja seharusnya beberapa kali dia kena begal, tapi karena doanya tadi Allah Ta'ala selamatkan, begalnya jatuh duluan masuk paret sebelum mendekati dia. Bisa saja seperti itu. Ya, apapun bisa Allah Ta'ala ya takdirkan, Allah Ta'ala jadikan dengan kehendaknya. Nah, itu ya, Allah Ta'ala selamatkan dia. Awalnya dia mungkin bertransaksi dengan seseorang, dia diiming-imingi begini. Lalu dengan izin Allah, karena dia banyak berdoa tadi, minta diberikan anak, Allah ganti tadi permintaannya dengan diselamatkannya dia dari seorang penipu yang hampir menipu hartanya ratusan juta. Allah selamatkan dia sehingga dia tidak tertipu dengan orang tersebut. Bisa jadi seperti itu. Ya, dan macam-macam ya, dan macam-macam. Baik ya. Ini mungkin 6 perkara ya. Oh, sedikit lagi kata beliau. Terkadang manusia, ada sedikit lagi ini penutupnya di pembahasan yang kedua ini dari 6 poin penghalang doa mustajab. Kata beliau, terkadang manusia menyangka bahwa doanya itu tidak dikabulkan. Nah, itulah keumuman manusia. Maunya itu kalau diminta langsung muncul, begitu ya. Itu umumnya manusia begitu. Ya, kalau minta langsung muncul. Ya Allah, aku minta begini, langsung muncul. Ya, apalagi terlalu banyak nonton film itu namanya? Dulu kalau film namanya? Film Aladin, ya kan? Film Aladin atau Simsalabim, ya. Cering langsung. Pokoknya apa yang diminta langsung diwujudkan. Ya, makanya banyak orang-orang yang terjebak di dalam kesyirikan, mendatangi orang-orang paranormal yang semisalnya lah seperti itu. Supaya apa? Supaya terkabulkan yang dia inginkan, supaya dagangannya laris. Nah, inilah sikap tergesa-gesaan, terburu-burunya manusia. Kalau kita suruh dia berdoa, begitu ya. Kalau kita suruh dia berdoa, langsung dia lemes, gitu ya. Kadang datang seorang itu, apa ini? Ada nggak cara-cara supaya dagangan saya laris ini? Ya, yang dia inginkan apa? Kita kasih dia, ya jimat, kita kasih ini. Kalau kita bilang, ya sholatlah, ya banyak-banyaklah berdoa, dia langsung lemes. Sudah sholat aku, udah doa, udah banyak doaku. Apa yang dia inginkan? Dia inginkan pokoknya cepet, begitu ya, laris. Ya, tapi kalau ditunjukkan kepadanya, ini pakai ini jimat, simpen, kemudian taruh di warungmu, taruh di usahamu, elus-elus, nanti kasih bunga-bunga. Nah, itu dia lebih suka seperti itu. Ini jiwa-jiwa manusia demikian. Udah maunya yang instan, maunya yang aneh-aneh, kan seperti itu. Tapi kalau disuruh banyak-banyaklah berdoa kepada Allah, dia langsung lemes. Sudah doa aku, ya sudah doa aku, sering aku berdoa, tapi ya gitulah, nggak laris-laris, kata dia. Ya, itulah dia kelemahan manusia, bahkan ya orang-orang beriman, ya orang-orang Islam seperti itu. Taib ya. Jadi itu kata beliau di sini, terkadang manusia itu menyangka bahwa doanya tidak dikabulkan, padahal telah dikabulkan lebih banyak dari yang diminta. Gitu ya. Kita kadang tidak pintar berhitung. Menghitung nikmat Allah itu nggak mampu kita, sehingga kadang kita menganggap doa itu tidak dikabulkan, padahal apa yang kita minta itu lebih banyak. Ya. Oh ya. Ya. Jadi terkadang manusia menyangka doanya itu tidak dikabulkan, padahal telah dikabulkan lebih banyak dari yang diminta. Ya. Apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita itu terkadang lebih banyak daripada yang kita minta. Ya. Kita sudah diberikan ini, diberikan itu. Cuma demikianlah kita kurang pintar di dalam berhitung. Menghitung nikmat Allah itu memang nggak mampu ya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian hitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Maka diperintahkan kita banyak-banyak bersyukur. Kita lihat, kita perhatikan.
Nabi SAW juga menganjurkan kita, lihatlah orang yang di bawah kita. Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man fawqakum. Fa innahu ajdaru alla yazdaru ni'matallahi 'alaikum. Lihatlah orang yang ada di bawah kalian. Jangan terlalu sering melihat orang-orang yang di atas kalian. Nah itu. Jangan terlalu melihat orang-orang yang lebih banyak hartanya dari kita. Jangan terlalu melihat media sosial yang menampilkan kemewahan dunia. Karena mengakibatkan kita nanti jadi nggak bisa bersyukur, kufur nikmat. Kalau sudah kufur nikmat, ini namanya meninggalkan perintah. Kalau sudah meninggalkan perintah, ya gimana mau diijabah doanya? Ya. Nah, maka dari itu hendaknya kita bisa melihat bagaimana yang diberikan oleh Allah itu lebih banyak dari yang kita minta. Kadang seperti itu. Ya. Tapi kita nggak sadar. Nah, oleh karena itu Nabi menganjurkan kita, lihatlah orang yang di bawah kita. Lihat orang-orang yang ekonominya, hartanya lebih dikit dari kita. Kita bisa makan 3 kali sehari. Di sana ada yang 1 kali sehari saja susah. Ya, atau mencari makan dia susah. Kita sudah mendapatkan pekerjaan. Di sana ada orang ribuan antrian untuk dapatkan pekerjaan. Maka sayangilah pekerjaan kita. Ya, jangan tergoda dengan lihat orang, wah sana enak dia kerjanya. Dia enak kerjanya, aku gini kerjanya. Lihat di sana ribuan orang nggak dapat kerjaan. Sampai mereka bertengkar, sampai mereka dorong-dorongan, bahkan sampai ada yang bunuh-bunuhan untuk mendapatkan pekerjaan semisal pekerjaan dia. Ya. Kadang seorang merasa bahwasanya Allah memberikan aku pekerjaan tidak seperti yang aku minta, katanya. Padahal kalau dia dikasih pekerjaan sesuai dengan permintaan dia, belum tentu dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga Allah taala lebih sayang kepada dia, sehingga dia diberikan pekerjaan di mana dia tetap bisa bersyukur kepada Allah. Itu ya. Taib, ini kata beliau. Ya, padahal telah dikabulkan lebih banyak dari yang diminta atau dipalingkan darinya musibah. Begitu banyak musibah, tapi dia tidak tahu. Nah gitu. Ya, kalau sekiranya manusia diberikan jutaan kamera sehingga dia bisa tahu. Kalau sekiranya manusia diperbolehkan untuk mengintip sedikit catatan takdir dia di lauh mahfuz sebelum terjadi, maka mungkin dia lebih sadar betapa banyak musibah yang sudah dilewatkan, diselamatkan oleh Allah dari dirinya karena doanya. Ya. Nah itu dia. Ya, begitu banyak dia sudah dipalingkan darinya musibah, bencana, penyakit. Ya, kita tidak tahu di sana ternyata ada penyakit-penyakit yang harusnya kita kena tapi diselamatkan oleh Allah. Kenapa? Karena kita banyak doa, kita banyak minta. Ya, kata orang sini, sama Allah dia banyak nguntung. Minta terus, nggak apa-apa kalau sama Allah kan begitu. Tapi kalau sama manusia, jengkel manusia itu. Manusia itu akan dongkol. Ini lagi yang datang katanya. Ngeluh lagi dia. Aduh, sakur, aduh. Lama-lama dia nguyak juga lihat orang ini katanya kan gitu ya. Kalau ketemu dia pasti ngeluh terus. Tapi kalau kepada Allah kita ngeluh, ya, justru itulah dia ibadah. Mengeluhlah kepada Allah. Datangi dia, minta semuanya, ngeluh sama dia, ya Allah, aku gini ya Allah. Ya, aku kesusahan, aku kesulitan. Silahkan datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mengeluh kepada manusia, jangan banyak-banyak, jangan sering-sering. Ya, karena manusia nanti ya dia punya batasan, ya. Allah taala tidak terbatas. Ya, Allah taala tidak tertimpa kejenuhan. Ya, tapi manusia akan tertimpa kejenuhan. Tapi ya, itu dia. Ya, kadang manusia itu tidak sadar, tidak menyangka bahwasanya telah dipalingkan darinya musibah, bencana, penyakit yang lebih baik dari yang diminta atau ditangguhkan untuknya sampai hari kiamat. Taib ya. Itu para jemaah milik Allah Subhanahu wa taala dari ini kita ya, pembahasan kita. Insyaallah untuk yang pasal keempat ini nanti bisa kita lanjutkan di pertemuan berikutnya lah nanti ya. Insyaallah. Taib. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita mau melanjutkan materi juga nanggungin. Mungkin dijawab pertanyaan saja nggak apa-apa. Walaupun pertanyaannya dikit. Tapi sekiranya kalau masih ada yang ingin bertanya silahkan. Betul. Di sini ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama kita bacakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya agar ketika beribadah bisa merasa dekat dengan Allah dan khusyuk? Selama ini sudah berusaha tetapi masih merasa hampa ketika beribadah. Apakah disebabkan karena dosa-dosa masa lalu, Ustaz? Syukran. Ya, itu bisa salah satunya ya. Sebabnya banyak sebenarnya. Ada banyak sebab kenapa seseorang itu sulit untuk merasakan kesejukan di dalam ibadah. Karena ibadah itu akan seharusnya menimbulkan kekhusyuan.
ya, kedekatan dan kesejukan jiwa. Tapi mungkin sebagian besar tidak merasakan itu. Faktor-faktornya yang menghalangi kenikmatan ibadah itu tidak dirasakan oleh seseorang. Ya, yang pertama karena kurangnya keikhlasan. Ya, ini juga menjadi PR lah bahasa kita ya, menjadi PR masing-masing orang. Ya, karena ini merupakan perkara pokok ya, perkara pokok pada setiap amal soleh, pada setiap bentuk ibadah yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala, apakah itu sholat dan yang lainnya. Apabila kita tidak mendatanginya, melaksanakannya, mengawalinya dengan keikhlasan, maka berat rasanya kekhusyuan tadi, hampa rasanya, ketenangan dalam melaksanakan ibadah tadi itu tidak terasa. Ya, pengaruhnya juga efek positif pada jiwanya, pada dirinya, pada hatinya itu juga tidak terlalu besar. Ada ya ada, bahkan ada yang sama sekali nggak merasakan itu. Ya, hanya waktu yang berlalu saja, hanya sebuah gerakan-gerakan dan aktivitas-aktivitas yang udah lewat begitu saja, nggak ada rasa. Ya, itu tadi. Walaupun di sini yang ditanyakan adalah apakah itu disebabkan karena dosa-dosa masa lalu? Iya, dosa-dosa masa lalu itu kalau dia masih ada, ya masih tersisa, itu akan menghalangi kekhusyuan ibadah seorang hamba. Ya, dengan dosa-dosanya tadi. Kalau sekiranya dia benar-benar telah bertaubat kepada Allah dari semua dosa-dosa besar yang pernah dia lakukan di masa lalu, maka itulah ujian bagi dia. Allah Tabaraka wa Ta'ala menguji dia dalam hal ibadahnya. Dia ingin sholat lebih baik misalnya, yang dahulunya dia tidak sholat, maka proses untuk mendapatkan sholat yang khusyuk tadi itu nggak sebentar. Maksudnya itu tidak bisa dia laksanakan kekhusyuan tadi dalam waktu yang singkat. Jadi ada proses. Nah, dia harus bersabar dalam proses tadi. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah ya fa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ambillah bantuan dengan sabar. Nah, gitu ya. Ambillah bantuan dengan kesabaran. Demikian juga dengan sholat. Karena sholat itu sesuatu yang kabirah, sesuatu yang besar, sesuatu yang berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, untuk mencapai kekhusyuan ini butuh proses kesabaran. Sholat yang khusyuk misalnya, berzikir yang khusyuk misalnya, baca Al-Quran juga. Baca Al-Quran juga itu membutuhkan kekhusyuan. Jika tidak, maka dia tidak akan memberikan pengaruh di dalam dadanya. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan bahwasanya Al-Quran ini merupakan obat, Shifa'un lima fis sudur. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fis sudur. Wahai manusia, telah datang nasihat dari Tuhan kalian. Apa itu? Al-Quran. Di mana Al-Quran ini kata Allah Ta'ala shifa'un lima fis sudur, obat bagi penyakit-penyakit yang ada di dada kita. Kenapa orang banyak baca Quran akan tetapi tidak terobati juga penyakit-penyakit hatinya? Nah, itu dia. Karena tadi dia membaca Al-Quran itu tidak dengan ketundukan, kekhusyuan. Sehingga tipsnya saat kita beribadah, hadirkan perasaan kita itu rendah. Nah, itu dia. Kita itu rendah. Ya, di hadapan Allah saat kita ibadah. Jangan pedulikan manusia. Jangan masih tersisa di dalam dada kita, aku masih lebih hebat dari si fulan, si fulana. Kalau dia mengerjakan sholat, baca Quran, di dalam hatinya masih ada itu, itulah penghalang kekhusyuan dia. Dia baca Quran, tapi dalam hatinya masih juga dia mengatakan, aku masih lebih baik daripada si fulan bacaannya. Gitu ya. Nggak bisa seperti itu. Allah Ta'ala tidak akan memberikan pengaruh, tidak akan memberikan efek positif dari bacaannya tadi yang kata Allah itu sebagai obat di dalam dadanya. Nggak terobati juga. Ya, jadi dia harus mempersiapkan juga, harus ada ikhtiar sehingga itu bisa memberikan pengaruh. Itu ya. Jadi selain dia harus bertobat, maka dia harus mengumpulkan yang lainnya gitu ya, untuk menjadikan seorang ini khusyuk ya, dan merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pelaksanaan ibadah. Dan itu tadi ya, nasihat saya, berusaha untuk mengikhlaskan ya, dan proses-proses ikhlas ini bisa itu tadi ya, terbantu dengan ketika seorang melaksanakan ibadah misalnya, maka hadirkan perasaan bahwasanya dia itu rendah di hadapan Allah. Dia butuh pertolongan Allah. Dia tetap ingin Allah bantu dia dalam pelaksanaan ini. Karena melihat pada dirinya itu banyak kekurangan. Nah, ini Allah Ta'ala akan menjadikan di dalam jiwanya, dalam hatinya, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib ya. Di sana ada banyak lagi ya tips-tipsnya yang lainnya, tapi ya tidak bisa kita sebutkan secara keseluruhan. Mudah-mudahan nanti bisa itu didapatkan di dalam pembahasan yang lain. Ya, ini faktor-faktor yang membuat seorang itu khusyuk dalam ibadah, supaya merasakan dekatnya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, atau satu lagi, kita harus menyisihkan waktu atau mempunyai waktu-waktu di mana kita itu harus sendiri, nggak bersama pasangan, nggak bersama anak. Ambillah kadang-kadang ya ada satu waktu yang kita itu sendiri. Ya,
Di rumah itu juga lebih baik. Kalau di masjid itu nanti mungkin bisa ya i'tikaf. Makanya i'tikaf itu kan disukai kalau dia punya kayak kamar-kamar sendiri ya, dia menyendiri di masjid. Nah, itu cara i'tikaf yang lebih afdol, walaupun ya sulit untuk menerapkan itu saat ini. Ya, karena kalau dibuat nanti bilik satu kamar, ya masjidnya jadi penuh kan begitu nanti. Ya, tapi ada saja sih masjid yang demikian. Tapi kalau tidak bisa demikian di masjid, ya di rumah juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena Nabi SAW telah menyebutkan dalam hadisnya tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat. Dan yang ketujuh kata Nabi SAW, yakni rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainah. Salah satu golongan dari 7 golongan yang mendapatkan naungan pada hari kiamat adalah seorang yang dalam keadaan sendirian, berkhulwah dia, khalian, berkhulwah, berdua-duaan sama Allah Ta'ala saja. Nah ini, ya cari waktu yang dimana seorang itu bisa berdua-duaan dengan Rabbnya. Ini akan membantu dia dekat dengan Allah dan lebih khusyuk dalam ibadahnya. Ya, lalu dia berbicara kepada Rabbnya, ya Allah, aku ini hambamu. Nah gitu. Ya, malam itu lebih baik. Kalau bisa sampai meneteskan air mata, itu lebih afdal lagi. Karena Nabi menyebutkan situ seorang yang dia berduaan dengan Tuhannya, dengan Rabbnya dalam keadaan sendiri, hanya dengan dia dan Allah saja, sampai menetes air matanya. Orang-orang seperti ini Allah naungi dia pada hari kiamat. Ya, dan di sisi lain ini merupakan sebab khusyuknya ibadah. Wallahu a'lam. Bismillah. Untuk pemula di bulan Ramadan, apa harus dari awal Al-Quran atau melanjutkan mengajinya sesuai halaman? Lanjutkan saja, nggak perlu dia ulangi dari awal, dari Al-Fatihah. Ya, kalau misalnya dia sudah membaca Al-Quran dari bulan Sya'ban atau sebelum dari Sya'ban, ya, dari Jumada Ula, Jumada ya akhir, Jumada Tsani, masuk Rajab, dari bulan Rajab dia misalnya dari Jumada, dari Rajab sudah baca Quran, lanjutkan saja. Misalnya dari bulan Sya'ban kemarin sudah ada 3 juz, apakah ulang lagi? Ya lanjut aja, nggak apa-apa. Ya, artinya ini pilihan ya, pilihan. Kalau dia pun mengulangi dari awal, nggak apa-apa juga, nggak batal pahalanya. Gitu ya. Misalnya di bulan Sya'ban kemarin, di bulan Sya'ban dia udah lewat 3 juz, juz 1 dari Al-Fatihah, juz 1, juz 2, juz 3 udah selesai. Masuk awal Ramadan, ini apakah lanjut juz 4 atau ulang lagi dari Al-Fatihah misalnya? Kalau dia lanjutkan juga nggak apa-apa, kan begitu. Kalau dia ulang dari Al-Fatihah, nggak batal 3 juznya itu, pahalanya nggak batal. Ya, selama dia membacanya itu dengan keikhlasan. Nah itu dia tadi. Dan sesuai syariat, maksudnya sesuai tajwid. Karena nggak ada pahalanya kalau baca nggak sesuai tajwid. Mana ada pahalanya? Itu merusak bacaan namanya, merusak kalamullah. Ya, bagi yang belum bisa baca, berarti belajar baca dulu, jangan ngejar khatam. Keliru kalau belum bisa baca, kemudian dia ngejar khatamnya. Gimana? Mau mengejar khatamnya itu, tapi masih salah bacanya. Ya, maka tahapannya itu belajar baca dulu dia. Bagaimana Ustaz bulan Ramadan? Saya harus kejar khatam. Ya nggak ada salahnya juga, nggak ada dosanya juga kan belajar Quran di waktu Ramadan. Kan dihukumi sama. Ya, innamal a'mal bin niat. Amal itu diukur sesuai niatnya. Dia niatnya mau khatam, tapi terhalangi dengan belum bisanya dia baca dengan sempurna. Ya, mudarat kalau dia tetap lanjutkan baca apa adanya. Banyak nanti makna-makna yang justru bertolak belakang, rusak maknanya, hancur maknanya. Yang harusnya mengagungkan Allah jadinya menghinakan Allah. Maka seorang itu tetap dihukumi sesuai niatnya. Niat khatamnya tadi ada, dia dapat pahala. Tapi ada penghalang, sehingga apa yang bisa dia kerjakan? Belajar baca Quran di bulan Ramadan itu, supaya dia bisa membacanya dengan pas, dengan tepat. Ya, kalaupun ada salah, ya pasti namanya manusia ada salah dalam baca. Kesalahannya bukan kesalahan yang jali, bukan al-khata'ul jali, bukan kesalahan-kesalahan yang fatal, yang berat, tapi hanya kesalahan yang ringan. Nah, gitu ya, kesalahan ringan. Kesalahan ringan itu gimana sih Ustaz? Contoh misalnya, ya pada Al-Fatihah misalnya. Pada Al-Fatihah, ya seharusnya dia mengatakan la tapi lo. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, gitu ya. La harusnya kan wala, dia bilang walo. Ini masih dianggap ringan lah kan begitu. Karena ya dalam bahasa Arab la itu ya lo nggak berubah makna kan begitu. Cuma dia jelek jadinya. Nah, itu ya. Tidak bersih bacaannya itu. Itu contoh misalnya. Ya, kalau sampai khotok yang jali, kesalahan yang fatal itu merubah-rubah huruf. Khotok jali itu bisa mengurangi huruf, melebihkan huruf, merubah huruf. Nah, gitu ya. Itu dia bisa seperti itu. Ya, atau menyamarkan huruf. Nah, ini dia. Contoh kalau misalnya di Al-Fatihah, mengurangi huruf itu pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu dikurangi hurufnya jadinya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in misalnya.
iyanya itu ya. Ini belum lagi ainnya itu dia rubah nanti menjadi hamzah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu tadi dia kesalahan itu. Bisa merubah, tidaknya merusak. Harusnya iyyaka hanya kepadamu, tapi iyyaka matahari jadinya. Iyyaka na'budu, kami nyembah matahari. Wa iyyaka nasta'in, dan kami minta tolong sama matahari. Nah, ini kan jadi syirik jadinya. Rusak. Ya, maka daripada dia kebut tapi berantakan maknanya, lebih bagus dia belajar baca dulu, dan dia tetap dapat pahala niat. Apa niatnya? Ingin khatam. Kan begitu. Sama aja seperti niat haji. Dapat nggak pahala dari niat haji? Dapat pahala niat. Tapi bisa nggak dia berangkat laju ke sana? Ya nggak bisa. Kenapa? Nggak ada uangnya misalnya, nggak ada hartanya, ada penghalangnya. Nah begitu juga. Ada penghalang, dia belum bisa baca dengan bagus. Dia tahu huruf tapi belum pas, maka harus berguru dulu. Ya. Jadi sebaik-baik buku tajwid, ya saya kasih bocoran ini. Sebaik-baik buku tajwid adalah guru. Ya, itu sebaik-baik buku tajwid. Karena buku tajwid nggak bisa ngoreksi kita. Kita ambil, oh ini buku tajwidnya bagus, kita beli misalnya. Harganya 50.000, 70.000, 100.000, kita beli. Bisa nggak dia koreksi bacaan kita? Nggak bisa. Bisa nggak kita baca-baca langsung bagus bacaan kita? Nggak bisa. Harus melalui guru. Ya, kita harus berhadapan dengan dia dan periksa, dan dia dengar baknya kita pas nggak. Ya, karena dot bisa jadi dal. Ghairil maghdubi alaihim walad do misalnya, kan gitu. Dal tapi dibuat o. La dibuat lo, nah, kan begitu. Karena makhrajnya dot itu bukan di ujung lidah. Dal iya di ujung lidah, tapi dipaksa sama dia, harusnya da jadi do. Padahal itu bukan huruf dot, misalnya begitu. Nah, ini kan dengan guru dia akan tahu, salah itu Pak, bukan begitu. Tapi di sini supaya pas. Ya, bo sama do, nah, beda nanti dia. Nah gitu, ha sama ha. Nah, ini kan ada huruf-huruf seperti itu. Tapi ya, jadi demikian. Kalau tadi pertanyaannya apakah dia harus lanjut ataukah dia harus ngulang, dua-duanya silahkan saja. Tapi saya lebih condong kepada lanjut saja. Ya, kalau dia nanti lebih cepat khatamnya, misalnya, wah 20 Ramadan udah khatam Ustaz, ya sudah ulang lagi dari Al-Baqarah lagi, dari Al-Fatihah lagi, nggak ada masalah. Karena pahala baca itu bukan per juz, ibu-ibu. Pahala baca Quran gimana cara Allah membalas pahala baca Quran? Per huruf. Itu ya, bukan dia per juz, bukan dia per Quran. Pahala baca Quran per huruf. Jadi nggak ada masalah kita lanjut. Jelas ya? Nggak ada masalah. Tapi kalaupun dia mau mengulangi di awal Ramadan dari Al-Fatihah, silahkan. Apa yang sudah dia siapkan dari bacaan sebelumnya tetap berpahala per hurufnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ada lagi? Tidak ada ya? Ini cuma 2 pertanyaan saja. Baik, Ibu ya, mungkin sampai di sini dulu kajian kita pada siang hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua dan memberikan keberkahan bagi kita khususnya di bulan Ramadan ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam hadisnya mengatakan atakum Ramadan syahrun mubarak. Bulan Ramadan telah mendatangi kalian, tuh bulan diberkahi. Maka ambil sebanyak-banyaknya keberkahan di bulan Ramadan, baik itu dengan berpuasa, membaca Al-Quran, mendermakan harta, ya, berzikir, kemudian memperbanyak sholat, terutama sholat malamnya yang dikenal dengan sholat tarawih, kemudian ikut i'tikafnya, ya kalau bisa umrohnya bagus juga. Umroh di bulan Ramadan itu ganjarannya seperti haji bersama Nabi, dan yang lainnya dari amal-amal saleh yang secara khusus di bulan Ramadan laksanakan, maka semakin besar keberkahan yang bisa kita dapati di bulan Ramadan. Demikian juga ada satu malam yang dinamakan malam Lailatul Qadar. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita di antara orang-orang yang mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar dan diberikan keberkahan yang besar bagi kita semua selama sebulan Ramadan. Taib. Ini saja. Akhiru da'wana alhamdulillah subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.